1. Pengertian dan prinsip bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup, dan teknos, yaitu teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagian yang mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangannya lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Yang kedua itu jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang A, bioteknologi konvensional sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang bisa dilakukan hanya pada media, tumbuh, substrat, dan kondisi lingkungan, belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Kalaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan. A. Biaya produksi murah. B. Teknologi menggunakan peralatan sederhana. C. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahannya yaitu perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama. B. Belum ada pengajian prinsip-prinsip ilmiah. C. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. D. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. E. Reproduksi dalam skala kecil. F. Proses relatif belum stabil. G. Kualitas hasil belum terjamin. H. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. 1. Bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. A. Yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan B. Keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau didih. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih ini yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk alami makanan yang dikenal dengan keju. C. Roti. Pembuatan roti yang memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven karena gas yang akan mengembang pada suhu tinggi. D. Kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus benthi, kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus benthi akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. E. Tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi, menjadi salah satu makanan favorit. Proses pembuatan tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus dan biji kedelai. Jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. F. Cuka. Bahan dasar proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri akan mengadiasi etanol. 2. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberikan andai dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi komersial dalam bidang pertanian diantaranya adalah A. Kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang ditemukan oleh Sladen dan Schwann, yaitu sel tumbuh mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Yang ke-B itu pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tapi berbeda varietas. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah,
dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan lama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan lama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Yang ketiga itu hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamannya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Yang ketiga itu bidang industri. Bidang industri misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, di antaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat itu bidang pengobatan. Di bidang pengobatan, misalnya antibiotik, pensilin yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima itu bidang peternakan. Di bidang peternakan misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami dalam sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Itu bioteknologi modern. Kelemahan dan kelebihan bioteknologi modern. Yang pertama itu kelebihannya. A. Hasil dapat diperhitungkan. B. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. C. Perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. D. Menghasilkan individu yang memiliki sifat baru tidak sama dengan sifat alaminya. Kelemahannya, biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur. C. Menyebabkan degradasi gen jenis lokal. D. Memerlukan teknologi canggih. Bioteknologi modern mempunyai peran penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan di bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi monoklorat, vaksin antioksida, dan hormon. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan hewan. Terdapat 4 prinsip bioteknologi, yaitu
Yang pertama, penggunaan agen biologi. Menggunakan metode tertentu dihasilkan suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Namun, tidak semua penerapan bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika. Misalnya seperti kultur jaringan dan cloning. Kultur jaringan dan cloning dikatakan sebagai bioteknologi modern karena alat yang digunakan dalam prosesnya merupakan peralatan yang canggih. Rekayasa genetika bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik, yaitu organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah dirubah sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari rekayasa genetik lebih rendah dan dapat diramalkan sebelumnya. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. 1. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Untuk membuat suatu tanaman transgenik dilakukan beberapa tahapan. A. Pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian agar gen yang akan menghasilkan sifat tertentu sifatnya yang diinginkan. Yang ke B, gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendanawan, atau bakteri. C. Pada tahap cloning, gen DNA asing akan dimusnahkan ke dalam vektor cloning. Agen pembawa DNA, contohnya plasmid DNA yang digunakan untuk transfer gen. D. Kemudian, vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangan bakteri. E. Apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. F. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senja gen, metode transformasi DNA yang diperantai bakteri, Agrobacterium tumefaciens, dan elektroforesi, metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Yang kedua itu hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, ada juga hewan-hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan tujuan
untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional, prosesnya melibatkan reaksi fermentasi dalam menghasilkan suatu produk lain yang hanya dengan bioteknologi modern sudah melibatkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, yaitu teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisapkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat baru yang tidak memiliki sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan meliputi A. Isolasi DNA. Dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Langkah-langkah proses isolasi DNA adalah sebagai berikut. 1. Isolasi jaringan. Langkah pertama, mengisolasi jaringan yang akan digunakan. Yang kedua, pelisisan dinding sel dan membran sel. Melisisikan dinding dan membran sel dengan pengurusan homogenasi sentrifugasi dengan kecepatan lebih dari 1000 atau dengan menggunakan larutan pelisi sel atau buffer ekstraksi. Inti sel harus dilisiskan karena substansi gen yang diinginkan ada di dalamnya. Larutan pelisis sel ini bertujuan untuk melisiskan sel yang tidak mengandung DNA agar sel yang mengandung inti dapat diisolasikan atau dipisahkan dari komponen-komponen sel lainnya yang tidak berfungsi. Yang ketiga itu pengekstrasian dalam larutan. Supernatan yang terbentuk dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan. Hal tersebut bertujuan agar didapat ekstrak. Yang keempat itu purifikasi. Pada tahap ini dilakukan pembersihan hasil ekstrak dan jajak lainnya. Pada larutan diberikan RNASE dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 650 derajat. Hal ini bertujuan agar mengoptimalkan kerja enzim. Penambahan RNASE berguna untuk menyingkirkan kontaminasi RNA sehingga DNA dapat diisolasi secara utuh. Presipitasi bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi mengulang dan berikatan dengan protein histon sehingga DNA dapat terlihat. Tahapan ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan presipitasi dan kemudian di vortex sehingga larutan homogen. Protein di vortex sehingga larutan. Protein presipitasi terdiri dari asam asetat yang jika berikatan dengan protein mengakibatkan terbentuknya senyawa baru dengan kelarutan lebih rendah sehingga menyebabkan protein mengendap. Larutan kemudian disentrifugasi untuk memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul. Substansi yang lebih berat akan berada di dasar, yang lebih ringan akan terletak di atas. B. Transpalasi gen atau DNA. Transpalasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah
diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Enzim ligase mampu menyambung ujung-ujung nukleoida dan hasil penyambungan ini disebut DNA rekombina yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. C. Memasukkan DNA rekombina ke dalam sel hidup. DNA rekombina dimasukkan ke vektor sel ini bakteri ataupun virus melalui pemanasan dan larutan NaCl atau melalui elektron valensi. Sel bakteri atau virus tersebut melakukan replikasi dengan cara membelah diri sehingga diperoleh DNA rekombina dalam jumlah banyak. Selain teknik rekayasa genetika yang digunakan untuk bioteknologi modern, ada juga teknik-teknik yang dapat menghasilkan produk unggul, yaitu A. Kultur jaringan. Kultur jaringan Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasari pada sifat-sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan sejak aseptik. Secara teori dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu yang baru dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur disebut eksplant. Dan media yang bisa digunakan adalah media-media agar diberi tanaman unsur hara dan vitamin serta hormone pertumbuhan. Aspek bioteknologi yang penting pada tanaman adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan dengan kultur salah satu teknik cloning tumbuhan. Suatu klon tumbuhan jaringan dan merupakan populasi tumbuhan yang diproduksi secara aseksual dari suatu nenek moyang. Rekayasa genetika kultur jaringan tumbuhan mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik jaringan tumbuhan di dalam kultur aseptik bebas kuman dengan lingkungan terkontrol. Kultur jaringan tumbuhan utuh dapat dihasilkan dari bagian atau potongan akar, batang, atau daun yang disebut eksplant yang masih hidup. Eksplant dapat membentuk tumbuhan yang utuh, plantlet, karena adanya sifat eksplant totipulasi. Totipulasi pada tumbuhan merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Pada tumbuhan, semua bagian sel-sel muda yang masih aktif, misalnya ujung akar, ujung batang, dan meristem, sekunder, kambium, merupakan sel yang totipotren. Potongan jaringan tumbuhan yang terdiri atas sejumlah kecil sel-sel pada medium kultur yang sesuai dan dibiarkan tumbuh menjadi massa sel yang belum terdiferensiasi tersebut sebagai kalus. Medium kultur membutuhkan gula, garam anorganik, nitrogen organik, dan unsur-unsur mikro
Di dalam medium ditambahkan juga hormon pertumbuhan untuk tumbuh, yaitu auksin dan sitokinin. Komposisi yang tepat dari medium kultur tergantung pada spesies tumbuh yang akan diklon. Rangkaian tahapan kultur jaringan sebagai berikut. 1. Sterilisasi eksplan dengan cara merendam eksplan dalam bahan kimia sterilian selama beberapa menit. Lalu cuci dengan air steril. Kedua, penanaman eksplan pada media kultur pada medium agar yang telah dibuat. Ketiga, meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinaran terkontrol hingga berbentuk kalus. 4. Subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet. 5. Plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. 6. Plantlet ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terasa sudah kembali unta bawah. 7. Apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bias dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Keunggulan teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua, menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. 3. Menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. B. Cloning. Cloning atau transplantasi atau percangkongan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahapan yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. C. Transgenik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Hal ini dikarenakan sebagai beberapa faktor mungkin dialami oleh pasangan suami dan istri tersebut sehingga mengakibat pembuahan tidak dapat terjadi, misalnya tersumbatnya saluran telur. Pembuatan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi in vitro. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya embrio ditanam, diimplementasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. D. Fungsi protoplasma. Fungsi protoplasma disebut juga teknologi hidriodoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan sel terjadi dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik fusi
protoplasma sebagai berikut. A. Menyiapkan protoplasma dari tumbuhan. B. Menghilangkan dinding sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya. C. Menguji viabilitasi aktivitas hidup protoplasma yang diperoleh. E. Melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik. E. Menyelesaikan hasil fusi protoplasma. F. Membiarkan hasil fusi protoplasma yang dikehendaki. Fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hidroidoma sel hibrid. Misalnya, hasil fusi antara sel pembentuk antibodi sel limfosit B dengan sel melona sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Setiap sel hibridoma menghasilkan antibodi yang sifatnya khas, sehingga hibridoma yang dihasilkan harus seleksi terlebih dahulu untuk selanjutnya digunakan. E. Mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Banyak bakteri yang hidup sebagai parasit dan jenisnya organisme sejak dan tidak mengganggu atau merugikan organisme. Sifat mikroorganisme semacam ini dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan biological control. Contohnya adalah bakteri hasil rekayasa yang dikenal dengan biologi yang disebut sebagai bakteri Minimus, merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama masih dingin. Contoh lainnya adalah penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis yang patogen terhadap ulat hama tanaman. Pengembangan bakteri memberikan banyak keuntungan. Pembasmian ulat hama dengan menggunakan Bacillus thuringiensis ternyata tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan serta tidak meninggalkan residu. Cara lain mengatasi hama tanaman adalah dengan menghambat perkembangbiakan hewan hama. Caranya adalah menyemprotkan feromon insekta pada lahan pertanian. Feromon adalah substansi yang dikeluarkan hewan dan menyebabkan F. Peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Salah satu dampak dari peledakan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi adalah pencemaran terhadap lingkungan. Sebenarnya pada batas-batas tertentu lingkungan sekitar masih mampu membersihkan dirinya dari segala macam zat pencemar. Namun kalau jumlahnya sudah melebihi kemampuan lingkungan, maka untuk mengatasinya memerlukan keterlibatan manusia. G. Mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Selama ribuan tahun, penyulingan minyak atau mineral dapat memisahkan tembaga dari biji yang berkualitas rendah dengan proses lighting atau meluluhkan. Pada 1957,
berhasil dikembangkan teknik pemisahan tembaga dari bijinya dengan menggunakan jasa bakteri. Proses pemisahan tembaga dari bijinya berlangsung sebagai berikut. Bakteri Theobacillus mikrooksidasi senyawa basi belereng besi sulfida di sekelilingnya. Proses ini membebaskan sejumlah energi yang digunakan untuk membungkus senyawa yang diperlukan. Selain energi, proses oksidasi tersebut juga menghasilkan senyawa asam sulfat dan besi sulfat yang dapat menyerang batuan di sekitar serta melepaskan logam tembaga dari bijinya. Rekayasa genetika. Keberhasilan menemukan model DNA dan pemecahan masalah sandi genetik oleh Nirebrecht dan Monter membuka jalan bagi penelitian selanjutnya di bidang rekayasa genetika. Sandi-sandi genetik pada gen DNA ini dilakukan untuk menentukan urutan asam amino terbentuk protein enzim. Pengurutan ini memungkinkan manipulasi sifat makhluk hidup atau manipulasi genetik untuk menghasilkan makhluk hidup seperti dengan sifat yang diinginkan. Teknologi plasmid. Molekul DNA terbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri ragi disebut plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lain dan mempunyai sifat pada keturunan bakteri sama dengan induknya. Transpalasi inti nukleus. Transpalasi inti nukleus ialah pemindahan inti sel satu ke sel yang lain sehingga diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Transpalasi nukleus contohnya pada sel domba. Nukleus dari sel-sel ambing domba yang diploid dimasukkan ke dalam ovum tanpa inti sehingga terbentuk ovum berinti diploid dari ambing domba. Kemudian ovum melakukan pembelahan mitosis berulang kali menghasilkan morula. Kemudian blastula. Lalu blastula dikonkan menjadi banyak sel dan inti dari setiap sel diambil untuk dimasukkan ke dalam ovum berinti yang berbeda sehingga terbentuk ovum diploid dalam jumlah banyak. Masing-masing ovum dikulturkan secara in vitro dan akhirnya setiap ovum menjadi individu baru yang memiliki sifat dan jenis kelamin yang sama. E. coli dipilih sebagai sel target karena E. coli mudah diperoleh dan dipelihara, tidak mengandung gen yang membahayakan dan dapat membelah diri setiap 20 menit sekali. Itu saja penjelasan tentang prinsip-prinsip bioteknologi. Sekian dan terima kasih.